Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mendemokan hasil proyek IoT yang berjudul yaitu sensor pendeteksi ketinggian air. Baiklah, perkenalkan nama saya Eriski Saputra. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen yang kami gunakan. Yang pertama yaitu Arduino. Kedua yaitu LCD, ultrasonic, kabel jumper, breadboard, dan 3 lampu LED yang berwarna merah, kuning, hijau, resistor, dan piezo. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Ramadhani. Baiklah, terima kasih pada Rizky Saputra yang telah menjelaskan. Saya akan melanjutkan penjelasannya, yaitu ada apa nih D8 yang mengarah ke pin positif pada piezo, dan ada juga min 6, min 5, dan 4 yang mengarah ke pin negatif pada masing-masing LED. Lalu ada pin 5 volt yang mengarah ke katup positif pada piezo. Lalu ada pin GND yang mengarah ke pin negatif pada LED dan piezo. Baiklah, terima kasih, dan akan dilanjutkan oleh teman saya, Febri Adi Laksmana. Baiklah, di sini saya Febrade Laksmana akan melanjutkan bagian dari Dani. Nah, di sini saya akan menjelaskan pertama di bagian LCD-nya, yang dimana ada GND, VCC, SDA, dan SCL. Untuk GND-nya itu kita kearahkan ke breadboard yang ke bagian negatif. Lalu juga kita taruh ke GND untuk ultrasonic distance sensornya, yang dimana di bagian negatifnya ini juga ditaruh ke bagian bawahnya yang searah dengan piezo di bagian negatifnya. Lalu searah dengan resistor yang dimana selalu dilekatkan dengan katode pada katode tiap LED. Baik, lalu selanjutnya untuk VCC. VCC ini ke yang positifnya ditaruh ke kabel warna merah. Lalu disambungkan juga lagi ke ultrasonic distance sensornya, dan di breadboard atasnya ditaruh ke breadboard bawahnya. Lalu untuk di breadboard bawahnya searahnya di sini ada kabel jumper yang kita taruh ke pin 5 volt. Baik, untuk selanjutnya itu SDA-nya kita pakai kabelnya berwarna pink, kita taruh ke pin sini. Lalu juga SCL-nya kita taruh ke pin sini dengan berwarna ungu. Baik, di sini saya selanjutnya akan menjelaskan di bagian triggernya. Triggernya ini kita taruh pakai kabel warna hijau, yang dimana itu kita taruh ke pin A1 karena dia untuk output, sedangkan untuk echo-nya kita pakai kabel berwarna biru, itu kita taruh ke A0 karena dia sebagai inputnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang codingannya. Lalu di sini pertama ada Fruit Liquid Crystal LCD, itu sebagai library-nya gitu. Di sini ada in distance sama dengan digital read, itu ada variable distance untuk menyimpan digital read-nya ini. Lalu void setup untuk memulai, di sini ada pin 0 untuk menginputkannya, serial begin, dan ada LCD begin. Di sini lalu ada pin mode A0, A1, 4, 5, 6, 8, itu seperti di sini ya. Untuk menghidupkan ini ada yang sebagai input, output. Ini untuk inisiasi pin yang digunakan pada Arduino Uno. Lalu ada LCD set cursor yang dimana memunculkan nanti tampilan kelompok 4. Lalu ada waktunya dengan delay 800. Lalu LCD clear dia menghilang. Lalu muncul lagi nanti tulisan sensor deteksi ketinggian air. Dikasih waktunya lalu menghilang kembali. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Dika Rianta Prasetyo. Kepada Dika, dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini
pada pengkodingan sensor pendeteksi ketinggian air, di sini terdapat sebuah header, lalu terdapat dua buah fungsi yaitu void setup dan void looping. Di sini saya akan menjelaskan tentang void loop. Pada void loop, di sini kita menginisialisasi dua buah variabel dengan tipe data integer, di mana di sini akan membaca digital write yaitu A1. A1 merupakan pin dari trig pin dengan keterangan height dengan delay 1000 mikrosecond. Lalu terdapat perintah untuk membaca A1 dengan keterangan low yaitu mati dengan duration pulse in dalam kurung A0 dengan keterangan high. Maka terdapat operasi distance sama dengan duration dibagi 2 tutup kurung dibagi 29,1. Lalu di sini terdapat perintah LCD dimulai dari LCD clear. LCD clear berfungsi untuk menghapus tampilan pada LCD sebelumnya. Lalu terdapat LCD set cursor yaitu untuk menentukan tata letak awal dari penggunaan kata yang ingin ditampilkan. Lalu di sini terdapat looping if else, dan if else. If yang pertama, di sini kita kondisikan jika distance besar sama dengan 200 dan distance kecil dari 250. Ini merupakan ketinggian air dengan status normal. Lalu if yang kedua, di sini terdapat pengkondisian distance di mana distance besar sama dengan 100 dan distance kecil dari 200. Di sini ketinggian air mengalami status siaga. Dan if terakhir di sini kita kondisikan jika distance besar sama dengan 0 dan distance kecil dari 100, yaitu permukaan air sudah mendekati sensor ultrasonik tersebut. Maka di sini akan menampilkan sebuah alarm dengan tone yaitu 8, lalu kita memakai Hertz 440 dengan delay 1000. Lalu kita memerintahkan LCD clear untuk memberikan keterangan bahwa ketinggian air dengan status bahaya. Lalu kita clear kembali LCD tersebut, lalu kita akan menampilkan peringatan bahwa segera melakukan evakuasi dini. Lalu, apabila ketinggian air tidak ada pada ketiga buah if di atas, maka kita akan membuat else sama dengan, yaitu dia tidak akan menampilkan lampu apapun. Di sini LCD akan menampilkan tetap menjaga lingkungan kita. Baiklah, di sini saya akan mendemokan dari sensor yang kami buat. Di sini terdapat kelompok 4 sensor deteksi ketinggian air. Jaraknya 284. Pada jarak 283, di sini merupakan kondisi else. Baik, di sini kita akan mencoba pada kondisi siaga. Jaraknya yaitu 141 cm dengan sensor ultrasonik, maka akan menampilkan ketinggian air status siaga. Apabila kita dekatkan kembali, maka bizo atau batu di situ alarm akan berbunyi dan juga lampu merah akan menyala. Baiklah, sekian dari pendemonstrasian simulator pada sensor deteksi ketinggian air dari kelompok 4.
Saya sebagai perwakilan dari kelompok 4 mengucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.